Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat, suatu saat salah seorang sahabat baginda Nabi menemui beliau, minta satu nasihat. Yang kata seorang sahabat ini, la as'aluka ahadan ba'dak. Enggak aku tanya kepada selainmu setelah ini ya Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ikrarkanlah aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, lalu istiqamahlah. Banyak definisi istiqamah. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang berikrar, berkata, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian beristiqamah, tetap dalam keimanannya, menjaga keimanannya, tetap dalam kebaikan, tetap dalam ketaatan. Allah berikan apa pada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun kepada mereka orang-orang beristiqamah ini dengan memberi kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian sedih dan jangan khawatir. Jadi orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan biasanya bahagia. Enggak ada sedih, enggak ada khawatir yang berlebihan. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini mic-nya dua-dua sih ya. Iya. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang akan menjadi wali-wali kalian, penolong-penolong kalian, wahai orang-orang yang istiqamah. Ikhwatal iman, istiqamah itu nasihat yang lebih spesifik untuk saya sendiri sebenarnya sebelum kepada yang hadir. Jadi perkara yang paling sulit ya istiqamah itu. Kalau kita membaca tafsir surat Hud, nanti akan disebutkan riwayat-riwayat. Ini dhaif riwayatnya, tapi hampir semua mufassirin menyebutkan bahwasanya baginda Nabi itu memiliki uban beberapa biji. Kepikiran dengan firman-Nya Allah dalam surat Hud, sayyabatni hudun wa akhawatuha. Yang membuat aku beruban adalah surat Hud dan teman-temannya. Karena Allah berfirman, fastaqim kama umir, beristiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Baginda Nabi itu kalau sudah melakukan sesuatu, dawama 'alaiha, akan beristiqomah dalam sesuatu tersebut. Qiyamul lail, Rasul diperintahkan qumil laila illa qalila wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Ya qiyamul lail terus enggak pernah berhenti sampai kakinya tawarramat, sampai kakinya bengkak. Baginda Nabi disuruh bersedekah, disuruh memberi nafkah yang sunnah. Ya beliau kalau memberi sesuatu la yakhaful faqr, kalau ngasih seolah-olah nggak pernah mikir takut miskin, nggak pernah. Apalagi kalau bulannya bulan Ramadan. Disuruh sabar, ya sabarnya sampai mentok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul disuruh nggak boleh marah untuk kepentingan pribadi, nggak pernah marah. Istrinya salah, enggak pernah marah. Pembantunya marah, enggak pernah marah.
kecuali kalau kaitannya dengan agama baru baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam murka. Kalau untuk urusan pribadi enggak sama sekali. Itu istiqomahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya istiqomah itu ibaratnya ya kata baginda Nabi dalam beberapa riwayat, ya kalian tidak akan sampai derajat kesempurnaan itu, walakin saddidu wa qaribu. Nggak mungkin sampai derajat istiqomah yang paling puncak, itu nggak bisa. Yang bisa hanya para nabi dan rasul. Tapi kita disuruh berusaha mendekati kebenaran, saddidu wa qaribu. Berusahalah mendekati kebenaran. Nah, bagaimana biar kita bisa beristiqamah? Ini sampai jam 9 loh tausiahnya ini. Iya. Gimana Bu? Sampai jam 9 Bu? Oke, katanya, biar sahur. Yang pertama, biar kita sering atau bisa istiqomah adalah sering-sering melihat atau membaca sirah orang-orang soleh. Sering-sering baca sejarah orang soleh. Seandainya Bapak Ibu bisa bahasa Arab, ada kitab-kitab yang bisa saya tunjukin. Contohnya Sifatus Sofwah, karya Ibnul Jauzi, atau Hilyatul Auliya, Abu Nuaim Al-Asbahani, atau Siyar A'lamin Nubala, karya Imam Al-Hafidh Az-Zahabi. Nah, 3 ini kalau kurang tambahi ada Tabaqatus Syafi'iyah Kubra, karya Tajuddin Subki. Nah, ini kitab-kitab kalau kita baca gitu ya, kita itu malu. Ya, malu sekali gitu. Kenapa malu? Ya kalau kita lihat Umar ibnu Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, itu kadang sholat qiyamul lail itu dari jam 10-an 11 sampai subuh. Qiyamul lailnya gitu. Itu kadang-kadang cuma ngulang 1 ayat. Fa'andartukum naran talazza. Diulang lagi sampai nangis. Diulang lagi sampai nangis, diulang gitu. Ya, malu gitu. Nah, kalau kita baca sejarahnya, para ulama menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Imam Bukhari itu kan setiap siang khatam. Kalau malamnya 2 atau 3 malam gitu khatam. Imam Syafi'i setiap siang khatam sekali, malam khatam sekali. Nah, dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat Al-Quran menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah-kisah umat-umat sebelum Nabi, para Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah, untuk beliau biar linusabbita bihi fuadak, agar kami menguatkan, meneguhkan hatimu. Jadi kalau bisa baca sejarah para solihin, orang-orang soleh sebelum kita. Ya. Ini kata para ulama, kami dulu kalau lagi futur, males ibadah, kami baca cerita orang-orang soleh. Kami nanti akan nambah semangat. Urusan ibadah lihat yang lebih soleh. Urusan syukur dunia lihat yang lebih kiri, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengen istiqomah, kata para ulama, saya ini belum istiqomah loh ya, jangan istiqomah, belum. Kata para ulama adalah berusahalah selalu berada dalam komunitas kesolehan, komunitas orang-orang soleh. Jika kita lupa diingetin oleh teman, gitu. Ya kalau sekarang kan banyak kajian taklim gitu ya. Syukur-syukur punya komunitas kebaikan. Komunitas kebaikan yang paling utama kalau laki-laki, mbok ya setiap hari itu 5 kali datang ke masjid, itu aja mudah itu. Paling mudah istiqomah itu ya minimal 5 kali datang ke masjid. Karena kata baginda Nabi, kalau kalian melihat seorang laki-laki sering ke masjid, fashhadu bi annahu mu'min, bahwa dia itu mukmin, kata Nabi. Kalau sering ke masjid. Kalau ke masjidnya cuma Ramadan saja, ya nggak tahu istiqomahnya ke bawah apa itu, ke bawah angin kali ya. Iya.
Komunitas-komunitas kebaikan di masjid, ada komunitas ngaji, ikut ngaji gitu. Syukur-syukur ada halaqah apa hafalan Quran, ikut hafalan Quran gitu. Komunitas-komunitas kebaikan ini yang membawa kita menjaga agar selalu jadi baik. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Sabarlah kamu, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu menyeru Tuhannya di pagi dan petang. Jadi Rasul pun disuruh bareng sama orang-orang soleh. Kita pengen jadi baik terus bersama orang baik. Karena mengapa? Ibaratnya orang baik itu api. Kalau pengen tetap nyala, ya ketemu dengan api. Tapi kalau ketemu dengan abu, api ketemu dengan abu, Pak, apa yang terjadi? Mati. Makanya disuruh bersama komunitas kebaikan. Berusahalah cari teman soleh, intinya gitu dah. Cari teman baik gitu. Yang ketiga, pinter-pinter memanajemen ibadah. Ini kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin, kitab-kitab yang lain, banyak disebutkan bahwa diusahakan ibadah itu meskipun sedikit tapi yang continue, yang rutin. Alaikum minal a'mali ma tutiqun. Kalian tuh kalau beribadah ya kira-kira yang kuat saja. Kata para ulama, kalau kita mau qiyamul lail, sebisa mungkin qiyamul lail yang bisa kita lakukan tiap hari. Jangan qiyamul lail sehari 20 rakaat, 30 rakaat, besok sebulan, 2 bulan kagak qiyamul lail. Mending qiyamul lailnya cuma 4, tutup dengan witir 1 gitu. Atau 6 tutup dengan witir 1. Tapi terus gitu. Itu lebih Allah cintai daripada sekali qiyamul lail terus kagak qiyamul lail. Sekali sedekah langsung 10 juta. Setelah itu kagak sedekah. Mending rutin sedekah tiap hari 500.000 gitu. Allah itu seneng amalan meskipun sedikit tapi continue. Nah, jadi ibadah perlu di manajemen. Saya pengen jadi orang yang ahli sedekah. Berapa kira-kira yang kuat untuk continue? Saya pengen baca Quran. Berapa kira-kira per hari? 1 juz aja dah. Udah. Atau setengah juz saja. Tiap hari tapi. Jangan nunggu Ramadan aja. Masa nunggu Ramadan baru mau khatam. Kalau kagak Ramadan kagak khatam. Ya nggak bisa istiqomah kalau seperti itu. Yang terakhir dah ya. Yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta agar kita selalu diberi keistiqomahan. Rasulullah itu selalu berdoa, mengajarkan juga doa ini kepada para sahabat termasuk Abu Bakar. Doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, atau ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinika wa ta'atik. Kalau Nabi saja masih minta tolong pada Allah, mengajarkan para sahabat yang dijamin masuk surga agar selalu bisa istiqamah, ya lebih berhak lagi kita untuk minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebenarnya apa yang menghambat keistiqomahan, ya nantilah karena sudah jam 8:30, nanti kepanjangan, udah pulang semua, repot sendiri saya. Semoga panjang umur, sehat, ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.